semuanya, selamat datang di podcast saya, yaitu podcast Debbie Yolanda. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu topik pada hari ini, yaitu tentang topik yang sangat relevan, yaitu tentang netralitas ASN. Bersama saya Debbie Yolanda. Yang pertama ada Bapak Budiman sebagai seorang ASN senior. Halo Bapak Budiman, bagaimana kabarnya? Halo, Saudara Debbie, senang bisa hadir di podcast ini. Dan selanjutnya ada Bapak Hadi, yaitu seorang akademisi di bidang pemerintahan. Apa kabar Bapak Hadi? Baik Bu Debbie, terima kasih sudah mengundang saya. Dan yang terakhir ada Bapak Hasan, seorang aktivis masyarakat yang sering menyangkut isu-isu netralitas di sektor publik. Halo Bapak Hasan. Halo Bu Debbie, terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pak Budiman, bisa dijelaskan dulu apa sih yang sebenarnya yang maksud dengan netralitas ASN itu? Tentu saja, Saudara Debbie, netralitas artinya pegawai negeri yang harus bersikap netral, tidak memihak pada kepentingan politik tertentu, khususnya dalam konteks pemilu. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan ditegaskan oleh peraturan lainnya. ASN harus fokus melayani masyarakat, bukan kepentingan politik. Wah, benar sekali ya Bapak Budiman. Kalau menurut Bapak Hadi, kenapa sih netralitas itu penting? Netralitas itu penting karena ASN adalah tulang punggung birokrasi yang harus profesional dan melayani semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi. Kalau ASN berpihak pada partai politik tertentu, mereka bisa kehilangan integritas dan kepercayaan publik itu sendiri. Baik, saya setuju dengan Bapak Hadi. Kalau ASN netral, kebijakan publik bisa kena kepentingan politik. Ini merugikan masyarakat, terutama di beberapa kelompok yang masih rentan terhadap pengaruh politik yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya Terima sampaikan. kasih untuk Bapak-Bapak telah menjelaskan apa itu arti dari netralitas ASN. Nah, dan untuk Bapak Budiman, dari pengalaman Bapak sebagai ASN yang senior, apa saja sih tantangan terbesar yang untuk menjaga netralitas ini? Tantangannya cukup banyak ya, Saudara Debbie. Salah satunya adalah tekanan dari atasan yang punya afiliasi politik tertentu. Kadang ASN merasa sulit untuk menolak karena adanya resiko karir yang terganggu. Itu pasti tantangan yang sangat sulit ya Bapak Budiman. Dan untuk Bapak Hadi, bagaimana sih pandangan Bapak seorang akademis untuk tantangan netralitas ini? Ini sebagai persoalan struktural. ASN seringkali berada di bawah tekanan birokrasi yang hierarkis, sehingga keberanian untuk bersikap netral menjadi lebih sulit. Selain itu, kurangnya pemahaman ASN tentang aturan netralitas juga menjadi suatu masalah. Bapak Hasan, sebagai seorang aktivis, apa saja yang sering Anda temui di lapangan terkait netralitas ASN, Pak? Baik, terima kasih Bu Debbie atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana aktivis dapat sering temui di lapangan ya kan tentang netralitas ASN. Nah, di sini banyak tidak kita sadari bahwa tindakan ASN biasanya itu tindakan kecil-kecilan seperti menghadiri acara-acara seperti pernikahan di mana di kampung-kampung yang bisa terjadi. Misalkan kepala desa dia tuh mempunyai jabatan sebagai ASN, mempunyai jabatan sebagai kepala desa, di mana pas adanya pernikahan yang dilakukan oleh ketua-ketua partai atau segalanya dihadiri tempat itu, dan secara tidak sadar itu sudah melanggar tentang netralitas ASN yang ada. Tapi banyak ASN kita di sini tidak sadar dengan perilakunya gitu. Itulah yang saya lihat yang ada di lapangan. Mungkin itu Bu Debbie. Jadi selain tekanan dan kurangnya kesadaran dan pengawasan juga menjadi masalah besar ya Pak untuk dari netralitas ASN tersebut. Betul sekali, ASN diberi edukasi secara terus-menerus. Kalau tidak, kesalahan kecil bisa berulang dan akhir membahayakan profesional ASN itu sendiri. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Berarti kesadaran individu dan sistem pengawasan itu sangat penting ya Pak dalam netralitas tersebut. Nah, kita
masuk ke solusi nih Pak Hadi, dari perspektif akademis, apa saja sih langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk mengingatkan untuk netralitas ASN tersebut Pak Hadi? Kita lihat pendidikan dan pelatihan adalah suatu kunci. ASN itu harus diberi pemahaman mendalam tentang aturan dan nilai-nilai netralitas sejak awal, terutama dalam rekrutmen. Selain itu, sistem pelaporan pelanggaran harus diperkuat agar ASN merasa aman dan melaporkan tekanan dan penyimpangan. Dari itu yang menurut saya sih. Nah, dan untuk Bapak Hasan nih, bagaimana sih peran masyarakat dalam menjaga netralitas ASN atau mendukungnya bagi Bapak? Ya jelas ya, dimana peran masyarakat sebagai turut mengawasi netralitas ASN, harus kita mengawasi gimana tindakan ASN yang ada. Misalkan ada ASN yang melanggar tentang kode etik dan segalanya atau netralitasnya, kita langsung sebagai masyarakat kita langsung bisa melaporkan ke pegawai dan instansi tersebut. Misalkan kepala desa ini kita bisa melaporkan terkait tentang netralitas yang ada ke desa tersebut. Itu yang sebaliknya. Pokoknya kita sebagai masyarakat harus mengawasi dan menjaga integritas, dan jangan sampai pemilihan yang ada itu terkait tentang politik-politik yang ada. Jangan sampai ASN terlibat dalam netralitas yang ada. Kita jaga netralitas ASN, dan harapan kami sebagai masyarakat itu di mana pemilihan kita ini berjalan damai dan tertib dan aman gitu. Tidak ada politisasi di dalam pemilihan tersebut. Nah, dan untuk Bapak Budiman sendiri nih sebagai seorang senioritas dari ASN, bagaimana sih sisi internal dari ASN sendiri itu Pak? Nah, dari sisi internal yang utama adalah kepentingan yang kuat dan memberikan contoh yang baik. Jika pemimpin ASN menjaga netralitas, bawahan akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama. ASN yang berprestasi dan menjaga netralitas perlu ditingkatkan, begitu juga dengan penerapan sanksi yang adil. Ya. Yang kedua, action. Jadi Bapak Budiman, untuk pendekatan dari segala sisi itu sangat penting ya Pak untuk netralitas tersebut. Iya. Ibu Desi, netralitas ASN adalah tanggung jawab kita semua. Baik, terima kasih untuk para ketiga tokoh yang telah menjelaskan apa itu arti dari netralitas ASN. Diskusi kali ini sangatlah menarik dan sangat inovatif. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menjelaskan pentingnya apa itu netralitas ASN, dan semoga obrolan kali ini bisa membuka dan memberikan wawasan yang baik untuk kita semua, dan terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Dan juga terima kasih telah berbagi di sini kita untuk kita semua. Juga terima kasih dan mengundang saya selaku aktivis dan perwakilan masyarakat dengan di podcast ini. Baik, sampai di sini saja podcast kita kali ini. Semoga kita untuk saling mendukung untuk sesama aktivis maupun senior dari ASN. Cukup sampai di sini saja podcast kali ini. Kita lanjut episode selanjutnya. Terima kasih.